Salam. Selamat untuk bangsa Papua, di mana saja Anda berada. Syukur bagimu Tuhan. Saya Selvius Bobi, Koordinator Umum Jaringan Doa Rekonsiliasi untuk Pemulihan Papua. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 22 Maret tahun 2023. Saat ini saya ada di depan Bandara Sorong di Kepala Burung. Syukur bagimu Tuhan. Pada kesempatan ini saya hendak menyampaikan beberapa hal menyangkut dengan situasi dan kondisi keberadaan bangsa Papua. Bangsa Papua ada di dalam rencana dan ketetapan Tuhan. Bangsa Papua dipaksakan masuk ke dalam NKRI bukan untuk selamanya. Sudah 60 lebih tahun kita sudah bersama, bangsa Papua sudah hidup bersama dengan bangsa Indonesia. Tetapi sudah terbukti bahwa masa depan bangsa Papua terancam di dalam NKRI. Karena itu kami sudah mengambil kesimpulan bahwa bangsa Papua tidak ada masa depan di dalam NKRI. Papua ada di dalam rencana dan ketetapan Tuhan. Dan tentang itu Tuhan sudah tetapkan, Tuhan sudah rencanakan, dan Tuhan sudah berjanji kepada para pendahulu kami, para moyang kami, dan juga kepada para misionari. Dan sekarang Tuhan juga sudah sampaikan kepada para hamba Tuhan tertentu, misteri rencana Tuhan itu disampaikan. Dan rencana Tuhan tentang masa depan Papua itu sudah disampaikan ke publik. Kami setelah melakukan perjalanan pada tahun 2021 dan 2022, itu perjalanan pertama keliling seluruh tanah Papua. Waktu itu kami keliling untuk mempersiapkan doa dan puasa yang kita sudah laksanakan pada tanggal 21 Juni jam 12 siang sampai tanggal 31 Juli jam 12 siang tahun 2022. Sekarang Tuhan perintahkan kami untuk berjalan yang kedua kali lagi, keliling Papua. Dan perjalanan ini kami sudah mulai dari bulan Januari tahun 2023. Beberapa kabupaten kami sudah lalui. Kami keliling ini menyampaikan peta jalan menuju Papua Baru. Karena tidak ada cara lain. Kita tidak punya cara lain. Tuhan sudah singkapkan rencana rahasia Allah untuk masa depan Papua. Dan jaringan doa, tim-tim doa, hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di dalam sistem gereja maupun yang di luar sistem gereja, yang Tuhan sedang pakai, sedang bergerak seluruh negeri untuk menyampaikan rencana Tuhan yang sedang diwujudkan di atas tanah Papua. Pada waktu lalu, pada zaman bangsa Israel, Tuhan pakai para nabi, dan Tuhan juga pakai para rasul. Sekarang Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan tertentu untuk menyampaikan maksud Tuhan, untuk menyampaikan suara Tuhan, untuk menyampaikan kehendak Tuhan. Bangsa Papua harus melaksanakan kehendak Tuhan. Sudah 60 lebih kita sudah berjuang, tapi sampai saat ini kita tidak menemukan jalan, karena kita memaksakan kehendak sendiri. Karena itu, mari kita bersatu di dalam agenda Tuhan yang sedang dikawal oleh Jaringan Doa Rekonsiliasi untuk Pemulihan Papua. Kita sudah umumkan deklarasi pemulihan lahir baru, pemulihan bangsa Papua lahir baru di dalam Tuhan pada tanggal 1 Desember tahun 2020 di Aula Asrama Tunas Harapan di Jayapura. Di situ kita sudah mengumumkan atas perintah Tuhan berdirinya kerajaan transisi Papua.
dan melaunching buku bergulat menuju tanah suci Papua. Ingat, jangan mengeraskan hati. Ini sudah waktunya bangsa ini harus menguduskan diri sebelum Tuhan pulihkan negeri ini. Kita melaksanakan kehendak Tuhan terlebih dahulu, yaitu pertama, kita harus bertobat dari salah dosa. Kita harus berdamai dengan siapapun sekalipun musuh. Dan yang ketiga adalah kita harus bersatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan, yaitu bersatu di dalam kerajaan transisi Papua. Ingat, kemerdekaan Papua adalah kemerdekaan untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali, yang akan bergandeng bersama dengan bangsa Israel, mempersiapkan Yesus datang. Beberapa waktu ke depan akan terjadi tanda-tanda yang heran. Jangan seperti Thomas, melihat baru percaya. Lebih baik kita seperti rasul-rasul atau murid-murid yang lain, tidak melihat tapi percaya. Yesus sendiri katakan kepada Thomas bahwa engkau melihat baru percaya. Dan Yesus katakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ingat di zaman Lot, ingat juga di zaman Nuh. Suara Tuhan itu sampaikan kepada Nabi Nuh, tetapi mereka tidak mendengar. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ini saatnya, mari kita memulihkan diri dengan jalan, bertobat dari salah dosa, berdamai dengan siapapun sekalipun musuh, dan bersatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan, yaitu kerajaan transisi Papua. Sesuai perintah dan kehendak Tuhan yang sudah lahir pada tahun 2000, pada tanggal 1 Desember 2020 di Jayapura. Jangan mengeraskan hati. Tiada jalan lain. Mari kita bersatu. Mengawal rencana dan kehendak Tuhan ini. Semua komponen harus bersatu. Baik yang ada di pimpinan agama, pimpinan adat, pimpinan komponen perjuangan, komponen politik. Mari kita bersatu mengawal. Jangan memaksakan kehendak. Inilah saatnya. Kita lihat tanda-tanda heran yang sedang buat, yang sudah buat, sedang buat, dan akan buat. Semuanya akan terlaksana indah pada waktu Tuhan. Demikian himbauan ini kami sampaikan kepada bangsa Papua dan lebih khusus kepada komponen pemimpin perjuangan politik, pemimpin agama yang ada di tanah Papua, dan juga komponen adat yang ada di tanah Papua. Ingat, pemulihan tanah Papua bukan hanya Papua Barat, tapi Tuhan punya rencana adalah pemulihan negeri itu dari Pulau Gat Sorong sampai Samarai TNJ. Jadi tanah besar ini dan pulau-pulau kecil di sekitarnya Tuhan mau lepaskan, Tuhan mau pulihkan. Jangan mengeraskan hati, mari segera kita bertobat. Karena tidak semua orang Papua akan masuk. Tidak semua yang ada di atas sananya akan masuk. Sedang akan melakukan pembersihan besar-besaran. Banyak orang yang mati itu karena apa? Ini sedang dalam proses seleksi. Hanya sedikit orang yang akan masuk menikmati susu dan madu. Karena itu jangan mengeraskan hati. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Jika Allah di pihak kita, tidak ada kekuatan apapun yang akan melawan kita. Barang siapa berdengar, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Salam, merdeka, merdeka, merdeka.